Selamat sore, salam saudara-saudara, haleluya, bertemu lagi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, channel update untuk mencari kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan sekarang ini satu lagi yang saya wawancarai, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang sederhana, kemudian kenapa dia terima Yesus Kristus. Namanya Jupita, selamat sore. Bagaimana setelah menerima Yesus Kristus, dan coba ceritakan awalnya gitu, awal mula jadi orang Kristen gitu. Ya, Shalom ya, selamat sore. Jadi, awal mula jadi orang Kristen, memang awalnya saya terlahir dari orang Muslim, tapi saudara memang ada sebagian juga yang berlatar belakang Katolik. Hmm. Jadi, memang dari kecil, kalau Natal kita juga pergi bersilaturahmi ke Hmm. Natal, tapi sebaliknya juga saudara bersilaturahmi bila Lebaran. Hmm. Dan ini sampai terjadi di usia 17 tahun. 17 tahun saya sudah kelas 3 SMA, 16 tahun. Itu saya kelas 3 SMA, saya kenal sama suami. Sama Hmm. suami yang notabene orang Kristen. Ya, Jadi, tapi orang orang Kristen juga bapaknya dulu Muslim gitu, sekarang iya. jadi pendeta. Ya, ya, ya. Iya. Jadi, sering kita sharing, sharing eh, bagaimana kalau semisal isi Alkitab itu Al-Quran, dia nggak pernah malah nanyain ke Alkitab karena memang dasarnya saya juga nggak paham Hmm. Alkitab itu bagaimana, saya juga nggak tahu bentuknya. Hmm. Jadi dia sering sharing apa sih surat Yasin itu untuk apa sih gitu. Hmm. Jadi sering sering tanya terus itu, padahal coba kalau semisal baca Al-Quran sesekali dibaca artinya loh, jangan hanya ayat Arabnya aja yang dibaca. Hmm. Loh, kenapa? Ternyata kalau kita kupas dari surat Al-Fatihah aja ya itu ada bunyinya yang tunjukkanlah jalan yang lurus di mana kita minta petunjuk. Ternyata malah jawabannya ada di Alkitab. Itu sebenarnya sempat bi kita punya guru SMA nanya sama guru SMA yang pertanyaan si suami ini, malah jawabnya sama guru SMA, ini orang dijauhi aja, jangan bergaul sama orang-orang yang orang Kristen, maksudnya gitu. Jadi kalau Hmm. ada pertanyaan yang kiranya sulit, yang semisal kenapa sih Nabi Muhammad kok nikahnya sama banyak gitu loh, sedangkan kalau di Kristen kan hanya satu ya Bi. Hmm. Jadi katanya penyempurna, tapi kok apa namanya malah kayak gitu kan, jadinya gimana ya. Nah, Hmm. itu sempat kita tanya sama guru kita di SMA itu. Jawabnya itu, kamu dapat kenalan dari mana? Ada Umi gitu. Dulu guru agama itu panggilnya Umi. Hmm. Ada Mi. Terus bukannya kasih jawaban, malah jawabnya jangan ditemenin yang kayak gini. Ini generasi-generasi yang merusak apa gitu ya. Jadi Hmm. bukan jawaban, tapi malah dapatnya itu bukan sesuatu yang memuaskan lah untuk kita yang sedang penasaran juga loh, kenapa ya kok kayak gini, katanya penyempurna kok begini Hmm. ya gitu. Ya. Terus endingnya kita masih suka pembahasan di Al-Quran Hmm. itu sudah di penghujung mau kelulusan. Setelah lulus kerja, saya lulus sekolah, saya kerja. Kerja itu di Jakarta. Jadi dia nggak lagi kasih sharing ayat-ayat Alkitab nggak, tapi ayat Al-Quran, tapi dia ajak, maksudnya ajak gini, daripada kita saling tuduh menuduh siapa yang benar, siapa yang salah, karena memang nggak ada yang salah. Jadinya coba aja kita ke gereja, maksudnya nyuruh saya ke gereja, saya jauh di sana, suami di sini kan, Hmm. lewat via telepon, saya main ke gereja, satu kali masih penasaran.
cuma lihat. Terus kedua kalinya ikut bos tapi ke gereja Katolik. Terus ketiganya lagi Hmm. saya konsultasi nih, mulai konseling. Konseling ada apa ya? Eh, kok akhir-akhir ini saya gundah. Maksudnya tadinya saya di Islam ya nggak main-main karena memang puasa Nabi Daud saya jalani. Terus sholat sunnah saya jalani. Tapi giliran saya coba ke gereja, kok ada yang berbeda nih? Ada rasa gundah. Maksudnya gundah di sini kayak nggak yakin apa yang dijalani. Gitu ya. Selama ini. Nah, setelah itu didoakanlah sama pendeta yang tadinya waktu itu konseling di Jakarta itu di GBI Intercom. Nah, di situ konseling. Setelah itu diajaklah doa. Doa satu kali. Minggu depan kita diajak lagi ke gereja. Setelah itu saya mencoba. Mungkin memang ini jalannya. Jadi sudah bilang sama suami juga. Waktu itu masih masih jalan lah, bukan suami ya, masih Pacaran. Pacaran. Jadi kalau memang niat dari hati, ya udah, oke, kita ambil langkah baptis. Baptis setelah terima Tuhan Yesus itu baptis kalau nggak salah 3 minggu setelah itu. Jadi terima Tuhan Yesus, didoakan. Setelah itu ada perasaan tiap minggunya ada rasa yang wah luar biasa. Luar biasanya gini, yang belum pernah saya rasakan di Islam. Sampai ibaratnya berdoa itu bisa menangis, yaitu malah ketika di Kristen. Jadi di mana pas ketemu KKR, loh apa ini? Maksudnya perasaan perasaan ini belum pernah kita jumpai ya. Ada perasaan yang bahagia, ada sukacita, tapi ya pengen nangis selama ini yang kita lakukan kok sia-sia gitu. Jadi di situ semakin hari semakin merasakan hadirat Tuhan dan itu membuat semakin berpegang teguh sama Kristen, sama Tuhan Yesus. Setelah itu dibaptis. Setelah dibaptis 1 minggu kemudian, pertama kali lah perjamuan kudus. Nah, itu malah lebih menggebu-gebu. Jadi, di mana yang belum pernah terjadi sampai nangis sejadi-jadinya. Itu merasakan bahwa ini darah Yesus mengalir di hidup saya. Gitu. Jadi, itu luar biasa banget. Pengalaman yang nggak pernah terlupakan ya, Bi. Jadi, bukan hanya seseorang yang pindah agama karena cinta, karena sama pacarnya, gitu kan? Jadi setelah semakin dijalani, semakin merasa saya nggak salah. Gitu. Pertama kali keluarga tahu, itu pulang itu, Bing, pulang kerja, setelah nggak kerja di Jakarta, kita pulang ibadah masih ngumpet-ngumpet. Maksudnya tiap minggu kita kok main. Mungkin kata orang tua, kemana ini? Lama-lama kedenger juga lah orang tua. Karena memang tadinya kan juga nggak pernah ngobrol sama orang tua kalau sudah pindah pindah agama ke Kristen. Setelah mama dengar, diusir dari rumah. Ini diusir dari rumah sama ayahnya ini, sama suami. Apa mau ke rumah sini aja katanya, maksudnya apa mau pindah ke sini, maksudnya tinggalnya enggak lah, saya bertahan di rumah, mau diapain juga saya terima. Nah, apa nanti jadi anak terbuang saya juga nggak mau ya Pia, jadi tetap tinggal di situ tiap hari ya diocehin. Itu ayah yang dukung. Jadi pas Natalan di gereja tetangga desa ada gereja, Natalan bantu masak di situ, itu juga masih ditanyain sama kawannya bapak itu. Kawannya bapak juga kebetulan ada yang Kristen, jadi ditanya, kalau semisal Ana memang benar-benar, manggil saya Ana ya dulu, kalau semisal Ana benar-benar masuk ke Kristen, gimana Pak? Gitu kan kata kawannya bapak itu. Loh, ya nggak apa-apa asal memang dijalani gitu. Jadi dari bapak
menerima, tapi dari mama enggak. Padahal dulu yang sempat Katolik itu kan mama ya, malah mama Oh, mama menentang dulu terus Katolik. waktu pas kecilnya. Jadi Oh, ya 50-50 waktu pas kecil, beranjak dewasa dia memilih ke Islam. Islam. Sampai sekarang malah kakek malah ikut kita di rumah, ikut ke Islam. gereja. Ikut ke gereja lagi. Jadi Oh, dulu Katolik, hmm. terus masuk Islam. Islam waktu pas nikah sama mbah perempuan, Hmm. mbah perempuan. Tapi selama menikah, setelah menikah juga belum pernah menginjakkan kaki ke masjid. Oh Jadi iya, memang hatinya nggak ke situ, iya, iya, gitu. iya. Setelah itu tahu cucunya ini itu Masuk Kristen. uh-uh, dia punya keinginan nanti kalau semisal sudah menikah, Mbah pengen ikut kamu gitu. Jadi sekarang puji Tuhan ikut ikut ke sini dan itu gak cuma yang benci sama kita, nggak cuma satu dua orang di, apalagi sempat waktu pas mau nikah itu sampai buang ludah waktu pas diundang mau menikah Hmm. sama bapaknya Rere ini sama suami, Hmm. ludah Hmm. najis katanya. Hmm. Nah, itu menajiskan bahwasanya saudaranya masuk ke Kristen gitu. Hmm. Kakak kakak ya sempat ada yang menentang bahwa kenapa harus masuk ke Kristen? Itu sesuatu mungkin kalau di keluarga seperti aib mungkin ya, Bu. Kok bisa sampai pindah agama. Jadi sudah sampai menikah itu juga belum sepenuhnya, mungkin ada hati yang memberontak antara keluarga itu kayak yang kurang terima kan. Hmm. Pasti kita ikut Hmm. ke Ya. Kristen. Hmm. Jadi setelah itu menikah, saudara ya ada yang nggak datang, ya itu yang nggak datangnya yang saya bilang itu menajiskan banget sampai meludah sih waktu pas diundang. Hmm. Tapi Jadi waktu pesta juga mama nggak datang. mama datang, cuma masih kayak berat hati gitu loh, Bi. Hmm. Yang mendukung bapak dari Hmm. awal juga bapak Hmm. mendukung. Hmm. Cuma terus udah punya anak waktu pas yang anak pertama itu ya udah mulai menerima lah mama Hmm. itu. Hmm. Itu. Terus saudara, saudara juga gitu, yang katanya tadinya najis, baju apa bekas sekolah itu kan hijab ya Bi. Dulu Hmm. saya pakai hijab. Jadi semuanya diambilin buat anaknya. Gitu. Jadi ya oke lah, cukup tahu mungkin memang seperti itu. Hmm. Tapi ya puji Tuhan masih dipakai yang katanya najis. Hmm. Hmm. Terus semakin dijalani, semakin ke sini ya sama suami, hidupnya ya nggak selalu mulus. Tetap Hmm. banyak kerikil-kerikil lah Hmm. yang dijalani ya. Hmm. Jadi banyak susahnya ya, ada sukanya. Jadi pernah ketemu kita nggak punya uang, suami masih ya kerja ya masih kuli lah, terhitungnya kuli karena masih disuruh orang kan kuli ya Bi Iya, ya. iya. Kerja apa aja namanya buruh ya kuli. Itu nggak punya uang sama sekali, kita nggak punya sampo, nggak punya minyak kayu putih. Udah kita doakan, hari ini nggak ada, besok ada. Kita yakini, kita imani. Hmm. Puji Tuhan, besoknya ada lagi yang dapat berkat, entah dapat dari kerjaan, ya ada terus lah. Jadi kita nggak pernah putus asa, ibaratnya nggak ada uang hari ini ya, besok ada. Hmm. Perjalanan menikah 7 tahun, Hmm. ya banyak. Jadi semakin ke sini, puji Tuhan, perekonomian juga makin membaik. Hmm. Sudah punya usaha mandiri, Hmm. dan di situ yang katanya najis pun makin mendatang juga. Hmm. Mendatang di mana yang katanya dulu najis, sekarang ada keperluan minta bantu ke kita. Ya, Puji Tuhan. oke. Suka duka menjadi murtadin, orang yang pindah dari Islam ke Kristen, itu awal-awal itu. Makanya saya sempat meneteskan air mata dengar cerita kamu. Karena awal saya jadi orang Kristen juga itu berat sekali. Bahkan sampai tahun kedua itu saya tidak punya beras untuk makan. Tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan
dan percaya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan yang benar. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bisa menjawab pergumulan, persoalan, permintaan, harapan, keinginan kita. Itu pasti dijawab gitu. Tepat waktu, tepat waktu. Asal kita benar sungguh-sungguh mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Jovita sekarang apa? Ada usaha apa kok kamu bisa membantu sampai keluarga atau siapa itu? Bagaimana? Usaha di rumah ada beberapa, Bim. Yang pertama yang kita jalani pelihara ayam potong. Kita pelihara itu dari kecil ya. Dari kecil baru menetas itu sampai siap jual. Terus keduanya kita juga memang punya pemotongan sendiri. Jadi nggak hanya melihara yang satu ini. Jadi kita kalau kosong juga kita punya stok terus. Kita punya pemotongan sendiri. Yang ketiganya saya memang punya usaha kue, membuat kue, diproduksi, terus puji Tuhan ya ada karyawan yang sudah bantu, itu punya reseller-reseller dari kue ulang tahun ya kue basah, terus sampai kue kering. Ini berkatnya terus ada. Dari situ kita sisihkan uang buat tabungan. Tabungan ini kita putar lagi. Kita jual HP, jual kulkas seperti itu. Pokoknya dari uang kuah itu. Pokoknya Tuhan akan menambah-nambahkan dan akan membuat kamu menjadi seperti Ishak, kaya, tambah kaya dan semakin kaya. Asal jangan goyah sedikit pun bahwa Tuhanlah, Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong. Karena saya pengalaman. Jadi pengalaman pribadi, kamu juga mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahwa jangan ragu apa yang kamu sembah sekarang ini adalah kebenaran dan membuat kita tetap terharu dengan kebaikan Tuhan. Pernyataan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Apalagi hidup di desa seperti ini, jauh dari keramaian, tetapi kamu masih bisa eksis. Nah, makanya Tuhan akan tolong. Apalagi kegiatan. Tadi katanya kamu kuliah tadi pagi. Apa kuliah apa itu? Iya, memang masih kuliah, kita semester 8. Oh, sebentar lagi di wisuda dong. Keguruan karena tadinya ngajar. Setelah ngajar, ternyata makin kesini orderan kue makin menumpuk. Jadi kita tinggalkan dulu ngajar, tapi kuliah masih lanjut. Karena memang udah semester tua. Iya. Jadi sayang juga kalau sampai terputus. Iya. Dan semester 8, semester 9 yang terakhir nanti. Tahun semester depan itu. Sudah sarjana dong. Sarjana kue. Dia ingin jadi guru. Jadi guru itu adalah intinya ketulusan hati dan memberikan pelayanan sepenuhnya kepada murid. Dan mengajar di SD, maka kamu jangan lupa tetap mengasihi murid di SD. Semua manusia ini selalu ingat. Benar, tidak terlupakan. Enggak terlupakan. Sampai sekarang ini saya tetap ingat Pak Abu Bakar, Pak Abdurrahman Siada, itu guru SD saya. Dan begitu sangat terkesan saya dengan guru-guru waktu di SD. Daripada di SMP, saya berantem sama guru di SMP. Sama SMA, berantem lagi sama guru SMA. Tapi guru SD ini sangat luar biasa. Dari kesabaran, memang uji kesabaran. Jadi kamu mengajar di SD gitu? Iya. Itu berikan ini karena semua orang pasti akan terkenang dengan masa ketika dia punya guru, apalagi guru yang bagus, yang baik waktu di SD. Oke, terima kasih. Saya terharu juga dengan
ingat guru-guru waktu saya di SD. Kalau saya boleh hidup dan jadi manusia sekarang ini kemurahan Tuhan gitu. Dan karena guru-guru SD itu yang memberikan bakat saya untuk sehingga menjadi orang Kristen sampai sekarang ini gitu. Karena pertimbangan-pertimbangan guru di SD. Eh, jadi kamu mau jadi pegawai negeri nanti atau oke? Jadi nggak tahu nanti jadi pegawai negeri apa pengusaha sendiri ya. Oke. Kita ikuti alurnya saja. Oke, saya hanya mendoakan sebagai pendeta, sebagai orang tua rohani, untuk saya sering sekali datang ke ini dan bertemu dengan anak-anak rohani yang ada di sini, di mana-mana di Lampung, sama Jovita juga saya sering, dan dia sudah kenal baik dengan saya. Sekeluarga ini mengenal, bahkan suaminya juga itu kenal baik dengan saya. Kesaksian ini untuk menumbuhkan semangat orang berani menerima Yesus Kristus dan bahkan lari meninggalkan rumah sekalipun untuk tetap mengikuti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, satu lagi seorang yang murtadin yang berhasil bahkan berani untuk menolong keluarganya walaupun selama ini diusir, dimusuhin. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Luar biasa, terima kasih Jovita. Tuhan Yesus memberkati.